Waduh, benar apa yang ditampilkan dalam video berikut? Hanya ada satu cara untuk Pak Prabowo menuju Indonesia Emas, yaitu putus mata rantai dengan geng Solo dan usut korupsi mereka. Apakah Prabowo Subianto berani makan bubur panas dari tengah? Kalau Anda merobek-robek hukum, Anda harus hadapi risiko yang Anda lakukan. Oh ya, siapa yang menabur angin, dialah yang menuai badai. Itu ancaman Prabowo. Dinasti politik Jokowi ini udah ditubir jurang. Iya, saya kira kita berharap begitu, Bu. Jadi memang harus segera diakhiri ya politik dinastinya Presiden Jokowi, kalau bisa sekalian. Kita tidak boleh mengizinkan koruptor melanglang buana untuk bergentayangan secara bebas. Tidak. Itu. Kita harus dorong para penegak hukum kita untuk kejar mereka sampai ke ujung dunia. Geng Solo itu yang dekat dengan Jokowi, sudahlah, jangan ganggu pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau Perang sudah dimulai untuk keluarga Jokowi. ya ini sebenarnya lonceng kepada keluarga Jokowi. Kalau memang dana itu mengalir sampai jauh ke Solo, ya udah ungkap aja. Kalau Anda merobek-robek hukum, Anda harus hadapi risiko yang Anda lakukan. Oh ya, siapa yang menabur angin, dialah yang menuai badai. Itu ancaman Prabowo. Halaman 114 di buku itu. Sejarah peradaban manusia mengajarkan setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar. Pak Prabowo. Jadi dia sungguh-sungguh itu harus, kalau tidak masuk menghadapi korupsi, kita akan bubar ini. Makanya Pak Prabowo pegang nampaknya komitmen ini dan mulai mengungkap kasus-kasus yang tadi belasan yang di tingkat pusat itu. Presiden Prabowo tidak boleh ragu-ragu lagi untuk mengambil keputusan termasuk menebang pohon-pohon beracun itu. Kalau Indonesia emas yang dicita-citakan di tahun 2045 itu dilakukan dengan keputusan yang ragu-ragu, maka jangan harap kita akan mendapatkan Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Jadi harus berani menjadi katalisator, berani mengambil sikap. Yang kita tunggu dari Prabowo ini, kemana sikapmu sebagai komandan pasukan khusus dulu yang berani tegas, berani ngambil risiko, yang berani juga dalam tanda petik dipecat segala. Berani mundur ya? Berani mundur juga begitu. Nah ini sekarang kita tunggu gitu. Jangan karena sudah jadi politikus, jati dirinya sebagai militer pasukan khusus hilang gitu. Saya seorang mantan prajurit TNI. Sumpah saya membela seluruh rakyat Indonesia. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya. Bagaimana bisa saya melanggar sumpah saya? Oh, Nah, itu janji Prabowo. Satu lagi saya kutip ya. luar biasa. Nah, ini kalau bicara komitmen. Dia bilang kita harus sabdo pandito ratu. Ini istilah Jawa. Apa itu? Ucapan kita harus bisa dipegang. Jangan jam 2 tahu, jam 3 tempe. Jangan memberi janji yang tidak bisa kamu penuhi. Karena itu juga sesungguhnya termasuk korupsi. Jadi kalau tidak menegakkan, itu korupsi juga. Tidak memenuhi janji itu bagian dari korupsi. Iya. Nih, lagi ya. Apakah berani memutuskan untuk kasus ini mengalir jauh lagi ke Bobi Nasution misalnya? Tentu beberapa pihak juga khawatir bahwa KPK tidak akan berani mengambil tindakan yang terkait dengan jaringan keluarga Jokowi. Kendati Jokowi sudah lengser begitu ya. Kita tidak boleh mengizinkan koruptor melanglang buana untuk bergentayangan secara bebas. Tidak. Itu. Kita harus dorong para penegak hukum kita untuk kejar mereka sampai ke ujung dunia. Nah ini yang pakai diksi ke ujung Bukan ke dunia. Antartika, tapi ke ujung dunia. Di Antartika itu pidato di MPR. Ya. Sama aja lah. Kan sama ujung dunia juga. Iya, bagi rakyat menggambarkan betapa besarnya memang komitmen untuk mengejar koruptor kan Pak? Iya. Iya. Nah, Perang sudah dimulai untuk
keluarga Jokowi? Ya ini sebenarnya lonceng kepada keluarga Jokowi. Anda nggak bisa terus-menerus seperti ini gitu ya. Karena publik akan marah. KPK tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, tumpul. Pemerintah kita ini pemerintahan maling, kleptokrasi kan gitu kan. Nah itu kemudian dia katakan salah satu cirinya elit kita itu pembohong, mudah disogok, menjual diri, tidak punya harga diri. Nah ini yang dihadapi Pak Prabowo sekarang. Nah tinggal mau apa tidak mau. Nah jika ada kemauan, bukan tidak mungkin akan terkuak jaringan korupsi yang diduga melibatkan keluarga besar Jokowi. Saya kira itu. Jadi tinggal itikat baiknya aja. Political will-nya ya? Political will-nya. Berani nggak? Good will-nya juga. Seperti will. apa niatnya. Nah langkah-langkah awal 9 bulan perjalanan ini menurut saya itu bisa memberi permakluman. Masih ada catatan-catatan karena political barrier dan macam-macam political threat, macam-macam itu sudah biasa. Itu sehingga menurut saya Pak Prabowo ini masih menata dulu sampai pada saatnya ya sekurang-kurangnya setahun lah menurut saya ya harus. Publik itu punya informasi yang sangat kuat terhadap apapun gerak langkah dari Jokowi. Iya betul. Belum bayar pajak juga, mobil itu juga dibongkar oleh netizen kan. Jadi jangan main-main. Maha besar netizen dengan segala kuasanya. Gitu kan. Apakah masih Jokowi atau Prabowo? Sepertinya itu Bang. Ya kalau kepala negara kan sudah pasti sudah berganti. Mestinya KPK imamnya dalam tanda petik sudah berubah dong. Ya kan? Relasi kuasanya sudah berubah, relasi kuasanya kepada presiden yang sekarang, bukan presiden yang sebelumnya. Nah, dalam pemberantasan korupsi juga yang sering diingatkan publik adalah jangan tebang pilih. Kendati itu terkait dengan keluarga Presiden Jokowi. Demokrasi adalah sistem orang yang beradab. Tapi kalau demokrasi diselewengkan, dicurangi, dipermainkan, ya berarti tidak perlu lagi kita berlaku sopan terhadap orang yang nyeleweng itu. Itu ada di buku Paradoks? Ada di buku 111. Saya sebut halaman 111 biar detail banget Pak. Detail saya biar orang mengecek sendiri betapa komitmennya kemarahan Pak Prabowo terhadap politik uang itu luar biasa sejak dulu, dan itu ditulis dan diminta para menteri yang membaca buku itu. Jadi anak menantu Jokowi terlibat. Nah ini sampai sekarang publik masih menunggu kemana lanjutan kasusnya. Jadi tentu sudah banyak nih kasus ya kan. Publik udah nunggu, loh kok yang lain mudah sekali laporan-laporan. Ini semuanya laporan netizen nih Bung. Tetapi netizen tidak tidur ya Bang? Iya betul. Kalau netizen tidak tidur, KPK yang selama ini tertidur, itu mau ngapain Bang? Ya ini tuntutan pembubaran KPK juga di depan mata. Kalau KPK tidak bisa menyelesaikan kasus dugaan ya. Dugaan korupsi, kemudian gratifikasi terhadap keluarga Jokowi. Atau kita semua secara objektif, kemajuan di dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi itu ya lumayan dalam arti ada belasan kasus lah, sekitar lebih dari 15 atau berapa di tingkat pusat saja ya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di luar yang ditangani KPK, di luar juga yang di daerah-daerah, kan banyak tuh. Itu sudah mulai ditindak dan hasilnya lumayan. Tadi saya sebut ada belasan. Memang ada political barrier atau handicap ya yang menghalang, sehingga kita mungkin masih harus memaklumi, tetapi yang sekarang dicapai menurut saya harus diapresiasi juga. Gitu. Saya masuk politik karena terpaksa. Jadi Pak Prabowo itu kan kemarin saya jelaskan kan, kenapa dia masuk politik? Karena kita punya demokrasi Pancasila, punya ekonomi konstitusi. Itu satu. Yang kedua,
Di lapangan banyak pengkhianatan dan penyimpangan. Itulah sebabnya saya mendirikan partai dan berpolitik untuk memperbaiki ini. Jadi dia nyatakan lagi ini, saya masuk politik karena terpaksa. Minta ampun politik ini. Dari 15 orang politik yang saya temui di politik, 14 orang bohong semua. Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan KPK Kejaksaan Agung adalah masa-masa pemerintahan Jokowi kan, Ya. seperti kasus Nadiem itu kan, Ya. bagaimana Kejaksaan Agung melakukan pencekalan terhadap Nadiem dalam kasus 9,9 triliun. iya dalam kasus Chrome. pengadaan laptop itu kan, Hmm. itu kan eranya Jokowi. Belum juga Menteri Agama Yakut itu kan, soal dana haji itu yang kemudian muncul katanya separuhnya sudah diserahkan kepada Jokowi. Itu kan tudingan yang mengemuka di media sosial. Nah, ini juga Prabowo harus memberikan semacam ultimatum kepada bekas Menteri Jokowi, kalau perlu panggil, lu akui aja udah. Kalau memang dana itu mengalir sampai jauh ke Solo, ya udah ungkap aja. Geng Solo itu yang dekat dengan Jokowi, sudahlah, jangan ganggu pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau perlu, mundur teratur. Langkah Presiden Prabowo sepertinya sudah menuju ke jalan Indonesia yang lebih baik, berbasis dari kejadian pengungkapan mega korupsi yang selama ini mulai mengincar orang-orang dekat Jokowi. Mungkin kali ini baru adaptasi, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sepertinya sudah sejalan dengan buku Indonesia Paradoks yang pernah dia tulis dulu. Bahkan kebanyakan saat ini sudah dirilis untuk dituntunan para menteri. Berantas korupsi jangan pandang bulu, termasuk lingkaran keluarga Jokowi. Bravo Pak Prabowo.